Pagi hari ini kami mau bawa pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Kau Allah kami. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kau Raja kami Tuhan. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kau yang layak Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Mari sama-sama angkat tangan. Yes. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Yesus Kau Raja. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kau layak Tuhan.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Walaupun jalan lambat dan kelamaan, Engkau Allah yang tetap menyertai kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur padamu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Penyertaanmu untuk selama-lamanya di hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur padamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, musim berganti Tuhan, namun kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang menyertai kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami percaya bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Kau Allah yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan baik, karena itu Engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati ya Tuhan. Sungguh semua ini hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jemaat Tuhan. Tidak terasa kita sudah di minggu terakhir di bulan November ini. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Desember, yang artinya sebentar lagi Natal segera tiba. Kalau kita berkeliling kota, kidung-kidung Natal sudah mulai kita dengar di rumah-rumah atau kendaraan-kendaraan umum di Kota Kupang. Pernak-pernik Natal mulai menghiasi sebagian rumah-rumah warga, toko-toko, dan berbagai tempat pusat perbelanjaan. Selain pohon Natal, Natal menjadi identik dengan satu figur yang kita kenal dengan sebutan Santa Claus, atau orang Kupang bilang Santa Claus. Santa Claus adalah sosok sekularisasi dari Santo Nikolaus, karya Hodon Sandblom, seorang pelukis kartun dari Amerika Serikat, yang diminta oleh Coca-Cola untuk menciptakan sosok yang disukai oleh anak-anak pada tahun 1931. Dan karya dari Hodon tersebut cukup diterima dan disenangi oleh kebanyakan anak-anak di Amerika pada waktu kemunculannya. Banyak orang tua di Amerika menggunakan figur Santa Claus ini untuk mengajarkan moralitas kepada anak-anak mereka. Anak-anak akan menerima hadiah di setiap Natal, di setiap kantung-kantung kaos kaki yang digantung di setiap pintu kamar mereka. Dan hadiah dari setiap anak hanya dibedakan berdasarkan perbuatan baik mereka. Jika si anak rajin berbuat baik, maka ia akan mendapatkan hadiah yang lebih baik dari saudaranya. Jika dia kurang berbuat baik, maka hadiahnya lebih sedikit atau lebih berkurang nilainya dari si anak yang lebih banyak berbuat baik. Dengan cara demikian, upah dan hukuman, para orang tua ingin menanamkan kepada diri anak-anak tersebut tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, moralitas dari cerita si Santa Claus ini memang sengaja diciptakan oleh kebanyakan orang tua untuk anak-anak mereka. Moralitas yaitu prinsip tentang membedakan antara perilaku yang benar dan salah atau perilaku yang baik dan buruk. Pada umumnya, anak-anak biasanya dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah adalah berdasarkan upah dan hukuman. Hukuman artinya ia melakukan sesuatu yang salah. Dan upah adalah hasil dari apa yang benar yang sudah ia lakukan atau kerjakan. Nah, di sini anak-anak belajar mana benar atau salah berdasarkan upah dan hukuman. Lawrence Kohlberg, profesor psikologi dari Harvard University, mengatakan bahwa upah dan hukuman diperlukan untuk membentuk moralitas masa didik anak sejak anak-anak masih dini. Profesor yang dikenal dengan teori tahapan-tahapan perkembangan moralitas ini membagi perkembangan moralitas menjadi 3 tahapan. Antara lain, yang pertama, tahapan pra-konvensional. Tahapan pra-konvensional ini terjadi pada masa anak-anak. Yang kedua, tahapan konvensional yang terjadi pada usia remaja. Dan yang ketiga, tahapan pasca konvensional yang terjadi saat orang sudah menjadi dewasa. Nah, Kohlberg mengatakan bahwa di tahap pra-konvensional, anak-anak baru akan mengetahui mana yang salah, mana yang benar berdasarkan upah dan hukuman. Perilaku ini umumnya kita jumpai dalam keseharian kita. Misalkan jika anak tidak tidur siang, maka ia akan mendapatkan hukuman. Misalnya ia tidak mendapatkan uang jajan, atau misalkan ia akan berkurang waktu bermainnya, atau dikurangi waktu dia bermain menikmati HP-nya. Dan saya pikir ada banyak cara seperti ini yang sering kita jumpai di masing-masing keluarga. Tentang bagaimana mendidik moralitas kepada anak-anak berdasarkan upah dan hukuman. Memang dengan cara itu, yaitu upah dan hukuman, anak-anak akan ditolong untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mereka akan mengetahui perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Alkitab pun mengajarkan tentang prinsip tersebut.
Misalnya di dalam Amsal 13 ayat 24. Artinya pembentukan moralitas berdasarkan upah dan hukuman pada batas tertentu memang tidaklah salah dan selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa cara pembentukan moralitas seperti itu tidaklah cukup menggambarkan tentang pribadi Allah yang sesungguhnya. Gambaran tentang Allah sebagai seorang hakim pada batas tertentu adalah tepat. Namun tidak cukup menggambarkan seluruh diri tentang Allah. Gambaran Allah sebagai seorang bapa yang memberikan hukuman kepada anak-anaknya yang melakukan pelanggaran dan memberikan upah kepada si anak yang menaati titanya seperti yang digambarkan di dalam Amsal 13 ayat 24 tidaklah clear. Hanya saja tidaklah cukup untuk menggambarkan seluruh diri Allah yang sebenarnya. Gambaran tentang diri Allah yang tidak sepenuhnya benar akan membuat orang berputus asa di tengah kesukaran yang dihadapi. Saya ulangi, gambaran tentang diri Allah yang tidak sepenuhnya benar akan membuat orang berputus asa di tengah kesukaran yang dihadapinya. Nah, karena akibatnya dia hanya berpikir bahwa Allah ada jauh di atas sana dan hanya akan memberikan upah dan hukuman kepada setiap orang berdasarkan perbuatan masing-masing. Oleh karena itu kita perlu mengetahui sisi-sisi lain dari diri Allah. Salah satunya adalah tentang kemurahan hatinya. Kemurahan hati Allah yang dapat kita saksikan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kemurahan hati Allah yang juga nampak dari kehidupan, pelayanan dan pengajaran Yesus Kristus seperti yang disaksikan di dalam 4 Injil. Dan kemurahan hati Allah juga diutarakan Daud di dalam Mazmur-Mazmurnya, termasuk Mazmur Daud yang tercatat dalam Mazmur 30 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca Mazmur 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam mazmur ini, Daud mengucap syukur karena pembangunan bait suci. Bait suci yang dalam bahasa Ibrani disebut Habayit, yang artinya adalah sang rumah. Kata Habayit ini dapat menggambarkan dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, kata ini merujuk pada istana Raja Daud yang dibangun Raja Daud di Yerusalem. Dan kemungkinan kedua adalah yang dimaksud dengan rumah itu adalah bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo anak Daud. Lepas dari dua kemungkinan tersebut, yang perlu dicatat dari hal penting di sini adalah berkaitan dengan ucapan syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Ucapan syukur karena pembangunan tersebut semata-mata berhasil hanya karena kemurahan hati dari Tuhan. Dari sini kita dapat melihat kemurahan hati Tuhan terlihat melalui 3 hal penting. Yaitu yang pertama, kebaikannya tidak bergantung kebaikan kita. Saya ulangi, kebaikannya tidak bergantung kebaikan kita. Kalau saja kebaikan Tuhan bersifat reward dan punishment atau upah dan hukuman, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang patut mengalami kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang memenuhi standar Allah. Kita manusia penuh dengan kekurangan dan dalam banyak hal kita melakukan banyak hal yang buruk, namun kebaikan Tuhan bersifat tetap dan tidak berubah. Tuhan itu baik dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Sama seperti yang kita telah pelajari di 2 minggu yang lalu, bahwa memang hidup ini sukar, namun Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak bergantung kepada keadaan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan baik apapun keadaan kita.
Apakah kita berbuat baik atau tidak, Tuhan tetap baik. Nah, ini merupakan sifat Allah untuk berbuat kebaikan. Karena ia memang baik. Sehingga kebaikannya tidak bergantung kepada kebaikan kita. Dalam Mazmur 30 ayat 2-4 di sana dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nah, ayat-ayat tersebut menggambarkan kebaikan Tuhan atau kebaikan Allah kepada Daud. Di sana kita dapat melihat bahwa kebaikan Tuhan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh Daud. Nah, ini nampak dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Apa saja masalah Raja Daud? Daud memiliki musuh-musuh. Musuh-musuh yang merancangkan hal-hal yang buruk kepada Daud. Dan Tuhan membela Daud dari musuh-musuhnya. Ini tergambar di ayat 2. Dikatakan engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberikan musuh-musuh bersukacita atas kemalanganku. Tuhan, yang kedua, Tuhan menyembuhkan Daud dari penyakitnya. Ini tercatat di ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyelamatkan jiwa Daud dari ajalnya. Dan ini dicatat di ayat 4 dengan dikatakan ia mengangkat aku dari dunia orang mati. Dan Tuhan menambahkan umur bagi Daud untuk menikmati kehidupannya atau menghidupkan aku, kata Daud. Nah, mengapa Tuhan berbuat baik kepada Daud? Pertanyaannya, mengapa Tuhan berbuat baik kepada Daud? Apakah Daud layak menerima kebaikan Tuhan? Apakah Daud lebih baik dari kebanyakan orang Israel atau Raja Saul? Jelas tidak. Kalau ada satu alasan mengapa Allah berbuat baik kepada Daud, maka alasan tersebut adalah karena Tuhan bermurah hati kepada Daud. Kebaikannya tidak bergantung kepada kebaikan kita. Nah, lalu pertanyaan, apakah kita masih perlu untuk berbuat baik? Apakah jika kebaikan Allah tidak bergantung dengan kebaikan kita, maka itu artinya kita tidak perlu berbuat baik lagi? Tentu jawabannya kita harus tetap berbuat baik. Ya, kita harus tetap berbuat baik. Dan kebaikan yang kita lakukan bukan karena sebagai upaya untuk menerima penghargaan dari Allah. Bukan, tetapi merupakan ekspresi dan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan karena kita ingin hidup kita ini serupa dengan sifat-sifat Allah. Yang adalah pribadi yang baik dan limpah dengan kemurahan hati. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari kemurahan hati Tuhan adalah kasih-Nya melampaui keberadaan kita. Saya ulangi, kasih-Nya melampaui keberadaan kita. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita apa adanya, tanpa memperhitungkan keberadaan kita. Saya ulangi, Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita apa adanya tanpa memperhitungkan keberadaan kita. Sama seperti Tuhan berbuat baik bukan karena kita baik, demikianlah Tuhan mengasihi kita bukan karena kita patut untuk dikasihi, tetapi Tuhan memang limpah dengan kemurahan. Kalau Tuhan mengasihi kita karena kita berbuat ini atau berbuat itu, maka hal tersebut bukanlah kemurahan hati, tetapi merupakan imbalan dan upah atas perbuatan kita. Kemurahan hati artinya adalah berbeda dengan imbalan atau upah. Kalau imbalan atau upah adalah hak yang layak kita terima, misalnya upah kerja kita, nah itu adalah sesuatu yang layak kita terima. Mengapa? Karena ada pertukaran di sana. Ada jasa yang dihargai sehingga layak untuk diberi penghargaan. Nah, sedangkan kemurahan tidak demikian. Kemurahan hati artinya seseorang yang tidak layak untuk menerimanya, namun diberikan kepadanya. Nah, apa dasar dari pemberian kepada orang yang bersangkutan? Tidak ada dasarnya. Tetapi jika dia menerima sesuatu yang baik, yang tidak seharusnya atau tidak layak ia terima, maka itu adalah kemurahan. Kalau semisalkan ada seorang karyawan yang dikenal malas-malasan dan tidak becus bekerja,
namun tetap diberi upah dan penghargaan seperti karyawan lainnya yang rajin bekerja dengan giat, maka itulah yang namanya kemurahan. Kemurahan hati yang melampaui keberadaan kita inilah yang dapat kita lihat dari contoh kisah kemurahan hati yang dilakukan oleh Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Nah, suatu kali dikisahkan sang kaisar menjatuhkan hukuman mati kepada seorang prajuritnya yang melakukan pemberontakan. Mademoiselle Lojalais, anak gadis prajurit itu, datang berlutut memohon pengampunan kepada Napoleon untuk ayahnya tersebut. Sang kaisar berkata, ayahmu sudah 2 kali melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang pertama saya ampuni. Kali ini saya tidak mungkin mengampuni demi tegaknya keadilan, kata Napoleon. Tetapi Tuhan, saya bukan meminta keadilan. Saya meminta kemurahan hatimu. Saya yakin Tuhan memiliki kemurahan hati. Pinta si anak gadis itu. Ayahmu tidak pantas untuk menerima kemurahan hati, tegas Napoleon. Tuhan, jika ia layak menerimanya, itu bukanlah kemurahan hati. Justru karena ia tidak layak menerimanya, maka itu disebut kemurahan hati. Kata si anak gadis itu kepada Napoleon. Napoleon tertegun. Perkataan si anak gadis sangat menyentuh hatinya. Baiklah, aku memiliki kemurahan hati. Aku akan mengampuni ayahmu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kisah ini setidaknya menggambarkan tentang kemurahan hati Allah bagi setiap kita. Kemurahan hati Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun kita memperolehnya. Mengapa? Karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang pantas untuk menerima kebaikan Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa berjasa dan merasa pantas untuk menerima pertolongan Tuhan hanya karena kita telah melakukan ini atau telah melakukan itu. Telah berkorban ini atau telah berkorban itu. Jangan. Karena sebenarnya kita ini tidak pantas untuk menerima kemurahan hati Tuhan. Tidak seorang pun yang pantas dan layak menerima kemurahan hati Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada di antara kita yang cukup pantas untuk menerima kemurahan hati Tuhan. Nah, orang yang memahami kemurahan hati Tuhan akan menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi rendah hati. Sebaliknya orang yang merasa berjasa kepada Tuhan akan terjerumus dalam sikap sombong dan merasa berhak untuk menuntut banyak hal kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menjalani hidup kita dengan mempersembahkan syukur kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita, sekalipun kita ini tidak pantas untuk menerima kebaikan kasih-Nya. Hiduplah dengan sikap hormat kepada Allah dan pergunakanlah waktu yang ada ini secara bijaksana, karena kita tahu bahwa kasih-Nya melampaui keberadaan kita. Kasih-Nya melampaui situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa, ya, kasih Allah melampaui keberadaan kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah pelajaran kedua yang dapat kita peroleh dari Mazmur 2 Daud ini, yaitu kasih Allah melampaui keberadaan kita. Sekarang yang ketiga atau yang terakhir yang dapat kita pelajari dari Mazmur 30 ini adalah pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Saya ulangi, pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Di dalam kemurahannya, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk mengulurkan tangan guna menolong umatnya. Mungkin ada kalanya bagi kita pertolongan Tuhan terasa lambat karena kita ingin semuanya berlangsung seketika. Apalagi kita hidup di masa di mana hampir di segala bidang semuanya serba instan. Tidak heran, semua yang serba instan sangat populer di saat ini. Mulai dari kopi instan, mie instan, minuman-minuman instan, termasuk sarjana instan. Akibatnya, orang tidak ingin dan merasa enggan untuk melewati setiap proses yang seharusnya orang tersebut lewati. Orang menginginkan segala hal serba cepat.
Nah, inilah realitas yang akhir-akhir ini sering kita jumpai di dalam masyarakat kita. Sehingga ini telah menjadi semacam sebuah kebiasaan baru atau gaya hidup baru. Akibatnya orang tidak lagi senang melewati setiap proses yang seharusnya ia lalui. Padahal Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Ingat, Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Ya, waktunya Tuhan dan bukan waktunya kita. Nah, ini penting untuk kita sadari di dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita mengalami sebuah masalah atau beban pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, kita dijauhkan dari perasaan dan anggapan bahwa seolah-olah Tuhan seperti berlambat-lambat menolong kita. Atau kita merasa bahwa Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doa dan permohonan kita. Nah, kesadaran tersebut akan menolong kita untuk melihat setiap masalah dan persoalan yang sedang kita alami, semuanya ada dalam waktunya Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan kita untuk melewati setiap proses yang seharusnya kita lewati? Karena Tuhan memiliki maksud yang mulia bagi kita, yaitu untuk membentuk kehidupan kita seperti yang Tuhan kerjakan kepada Abraham, kepada Yusuf, dan juga yang ia kerjakan kepada Daud. Ya, tujuan dari maksud Tuhan yang terlihat seolah-olah ia berlambat-lambat untuk menolong kita adalah semata-mata hanya untuk memurnikan dan menjadi kita mulia. Sehingga ketika kita telah menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan, kita menjadi sadar dan mengakui bahwa semua ini hanya semata-mata karena anugerahnya Tuhan. Ya, karena kemurahannya saja maka kita dapat mencapai apa yang kita raih saat ini. Mazmur 30 ayat 6b di sana dikatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Daud memahami bahwa semua yang ia capai dalam hidupnya hanya karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu bila Tuhan berbuat baik, mengasihi dan menolong kita, hal itu bukan sebagai suatu upah atas perbuatan kita. Tetapi karena dia memang adalah pribadi yang murah hati. Sehingga kita tidak lagi sekedar memandang segala kebaikan Tuhan sama seperti Santa Claus. Tetapi ini tidak berarti kita tidak perlu berbuat baik dan menaati tita-titanya. Tuhan menghendaki kita menaati tita-titanya karena ia sangat mengasihi kita. Karena seluruh perintah dan tita-titanya bagi kita semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Sama seperti orang tua yang baik, tahu maksud kebaikan dari semua nasihat-nasihatnya untuk anak-anaknya. Demikian maksud Allah agar semua kita menaati semua tita-titanya demi kebaikan kita semata. Nah, Alkitab mencatat di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh sama-sama belajar melihat kebaikan dan kemurahan-Mu melalui kisah hidup dari hamba-Mu Daud ya Tuhan. Melalui Mazmur 30 ini ya Tuhan. Tuhan boleh mengajarkan kepada setiap kami arti tentang kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan yang kami peroleh, kemurahan yang kami nikmati, semuanya hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap mereka ya Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh memandang hidup mereka ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi tidak membuat mereka gentar dan iman mereka menjadi redup ya Tuhan. Tetapi mereka boleh percaya dalam kemurahan-Mu, pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Demi Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy birthday, happy birthday to you. Take these roses of red, lilies of white, and violets of blue. Happy birthday.
Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah kita, saya mengundang setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan November ini, di tempat kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk setiap kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan satu usia, 1 tahun lagi untuk mereka menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena itu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, Tuhan berkatilah setiap umat-Mu. Berkatilah setiap mereka yang menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu, bertambah satu usianya, hidup mereka di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup-hidup yang Tuhan berikan atas hidup mereka ini dengan takut dan gentar kepada Engkau ya Tuhan. Dan mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka boleh diberkati, sehingga tahun ini adalah tahun keberkatan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita dan kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan hati itu dan cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terbukti dari karya penebusannya atas setiap kita dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal tetap dan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Yesus Kau Raja. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita.